Video ini disponsori oleh Priono Production. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu teori film paling suram yang pernah kalian dengar. Bersiaplah. Masih zaman nyomot lagu orang untuk konten kalian? Atau sekedar memakai lagu gratisan yang udah pasti dipakai semua orang? Nggak lagi deh, sudah saatnya kamu untuk punya signature musikmu sendiri. Di Priono Production, kamu bisa bebas mengcustom musikmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa realisasikan imajinasi untuk kontenmu dengan musik yang kamu buat sendiri. Priono Production menerima berbagai macam pembuatan musik untuk kebutuhan apapun. Mulai dari artis original song, background music and soundtrack, musik komersil atau jingle, special effects dan scoring, visual effects, bahkan kamu bisa bikin TikTok signature song kamu sendiri. Langsung aja cek katalog dan musik sampel serta informasi selengkapnya di Instagram @prionoproduction atau cek link yang ada di deskripsi. Priono Production, realize your imagination. Style animasi stop motion ternyata memiliki fansnya tersendiri. Terbukti di berbagai platform perfilman seperti IMDb, Rotten Tomatoes, atau Letterboxd, film stop motion sering mendapatkan rating yang cukup tinggi. Salah satunya mungkin disebabkan karena dalam proses pembuatannya itu yang gak gampang. Bayangkan, untuk memperlihatkan ekspresi karakternya saja, The Animators harus membuat puluhan hingga ratusan topeng. Mulai dari ekspresi senyum, tertawa, kesal, jijik, sedih, dan lain sebagainya. Bahkan, untuk membuat kostumnya saja itu memerlukan waktu berbulan-bulan. Di episode kita hari ini, kita masih akan membahas film Coraline, salah satu film stop motion yang katanya sih gelap banget. Tapi karena kegelapan yang diusungnya lah, film karya Henry Selick ini masih diperbincangkan hingga sekarang. Jika kalian menyukai Coraline, kami sarankan untuk menonton video kami yang lain, membahas original story atau cerita asli yang menginspirasi Neil Gaiman selaku penulis buku dalam membuat cerita Coraline. Ketika bukunya dijadikan film, muncullah berbagai macam teori yang menjadikan filmnya justru makin gelap. Teorinya bermacam-macam. Ada yang menyebutkan bahwa The Beldam memiliki backstory yang jahat katanya bukan The Beldam, hingga teori yang mengatakan bahwa Coraline dan It satu universe. What? Gila sih itu. Tapi di episode kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis apakah Coraline benar-benar selamat dari The Other World. Apakah dia benar-benar bisa terlepas dari cengkeraman The Beldam? Karena jika kalian perhatikan endingnya, ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa The Beldam berhasil mempengaruhi Coraline. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori film lainnya, episode Coraline Part 2. Untuk memahami teorinya, penting rasanya untuk mengetahui alur cerita dan sosok iblisnya terlebih dahulu. Secara singkat, film ini menceritakan tentang Coraline beserta ayah dan ibunya yang pindah ke sebuah pemukiman bernama Pink Palace. Ayah dan ibunya nampak sibuk sehingga Coraline tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya itu. Ketika dia menemukan sebuah pintu kecil yang membawanya ke sebuah tempat bernama The Other World, Coraline langsung terpikat karena tempat tersebut nampak lebih baik dari dunia nyata. Dia nggak sadar bahwa semua yang ada di sana itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Di sana ia bertemu dengan The Other Mother, The Other Father, The Other YB, dan The Other lainnya yang semua matanya telah diganti dengan kancing. The Other Mother dan Father nampak lebih perhatian daripada orang tua aslinya. Sampai pada akhirnya, Coraline mengetahui bahwa semua ini hanyalah tipuan. The Other Mother, atau yang kemudian disebut The Beldam, berubah menjadi sosok iblis yang akan memakan jiwa Coraline.
The Beldam sendiri adalah sosok iblis kuno yang sangat berbahaya. Dia mengambil bentuk orang tua anak-anak yang akan menjadi korban dengan tujuan untuk mengelabui mereka supaya mereka bisa terjebak di the other world. Kemudian ia akan membujuk mereka untuk tetap tinggal supaya jiwa mereka bisa dimakan. The Beldam melakukan semua ini dengan membuat boneka voodoo terlebih dahulu. Boneka tersebut akan tiba di rumah anak-anak dan menjadi perantara The Beldam untuk memata-matai keseharian anak yang akan dijadikan mangsa. Meskipun dia berwujud seperti ibunya Coraline, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menunjukkan sosoknya yang sebenarnya, yaitu iblis berbentuk laba-laba raksasa dengan wajah porselen yang retak. Jadi, apakah Coraline benar-benar selamat? Apakah dia benar-benar bisa keluar dari the other world? Sayang sekali, karena jawabannya adalah tidak. Coraline sebenarnya tidak selamat. Bahkan ternyata selama ini Coraline tidak pernah meninggalkan the other world. Dia sepenuhnya telah terperdaya oleh dunia yang dibuat oleh The Beldam. Dalam film, sangat jelas bahwa Coraline dapat memasuki the other world lewat sebuah pintu kecil yang membawanya pada sebuah lorong panjang. Tapi yang kita lihat tuh cuma masuknya doang. Ketika Coraline hendak ingin kembali ke dunia nyata, kita nggak pernah lihat Coraline menggunakan pintu yang sama. Dia nggak pernah pakai pintu kecil itu lagi. Justru dalam film, Coraline bisa kembali ke dunia nyata itu setelah dia tertidur di the other world. Nah, ketika dia bangun, itu dia sebenarnya belum ada di dunia nyata. Coraline sebenarnya masih ada di the other world. Tapi ada salah satu scene di mana Coraline setelah bangun dari tidurnya itu dia kayak belanja sama ibunya ke tempat lain. Bagaimana mungkin the other world bisa semirip dan seluas itu? Jawabannya sederhana, itu semua hanyalah ilusi. What? Ketika dia tertidur, Coraline sebenarnya telah memasuki dimensi the other world yang lebih dalam. Makanya yang kita lihat, dunia tuh kayak semakin luas dan luas. Ini semua karena ulah The Beldam yang telah mengetahui kehidupan Coraline dan kedua orang tuanya lewat boneka voodoo tadi yang emang fungsinya itu buat memata-matai kehidupan Coraline. Jadi kayak dia meng-create dunia yang sama seperti di dunia nyata supaya Coraline bisa terperdaya. Dan ternyata memang terbukti, Coraline memang terperdaya. Nah, dalam bukunya sendiri yang ditulis oleh Neil Gaiman tahun 2002, itu disebutkan bahwa ketika Coraline bertemu dengan The Ghost Children atau hantu anak-anak, para hantu tersebut bilang ke Coraline bahwa ketika seseorang telah bertemu dengan the other mother alias The Beldam, dia tidak akan pernah bertemu dengan the true mother alias ibunya yang asli. Jadi, satu-satunya cara supaya bisa keluar dari the other world, ya dari pintu tadi, pintu kecil tadi, dan Coraline tidak menyadari hal itu. Bukti yang kedua adalah dari perilaku para karakternya. Jadi, di salah satu scene ketika Coraline menyadari bahwa semua yang ada di Otherworld hanyalah jebakan, dia dibantu oleh The Other YB supaya bisa selamat dari cengkeraman The Beldam. YB menyuruh Coraline untuk segera memasuki portal sebelum The Beldam menangkapnya. Coraline mengajaknya untuk ikut ke dunia nyata, namun YB menolak hal tersebut karena dia sadar dia tidak akan bertahan di sana. Ternyata YB terbuat dari semacam pasir atau apapun itu, dan ia menunjukkannya tepat di depan Coraline. Pokoknya, di scene ini kita diperlihatkan bahwa The Other YB ini adalah sosok yang baik. Dengan sepenuh hati dia membantu Coraline. Tapi, apakah dia benar-benar membantunya? Coba kalian pikirkan. The Otherworld adalah dunia yang sejatinya memang diciptakan oleh The Beldam. Rumah, kebun, hutan, itu tuh semuanya hasil karya dia, termasuk makhluk-makhluk yang ada di sana. Kita bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di sana itu awalnya baik, tapi bisa menjadi jahat kapan saja sesuai dengan keinginan The Beldam. Artinya, semuanya itu dikendalikan oleh The Beldam. Ada salah satu scene ketika Coraline diserang oleh The Other Father di taman. Dan The Other Father sempat bilang bahwa sebenarnya dia nggak mau melakukan hal itu. Tapi dia sepenuhnya berada di bawah kendali The Other Mother. Nah, jika semuanya berada di bawah kendali The Beldam, berarti kemungkinan besar The Other YB yang membantu Coraline tadi, itu sebenarnya berada di bawah kendalinya The Beldam. Sebenarnya, YB sama sekali gak menolong Coraline, itu semua hanyalah tipuan. YB hanya disuruh atau didesain oleh The Beldam supaya dia bisa menolong Coraline. Hal itu dilakukan supaya Coraline bisa percaya pada YB. Tepat setelah YB menolongnya, Coraline kan kayak bisa keluar gitu ya lewat portal atau dari pintu kecil itu. Dia akan berasumsi bahwa dirinya itu telah berada di dunia nyata. Padahal tidak sama sekali. Dia sebenarnya tetap berada di The Otherworld. Cuma karena udah dibantu sama The Other YB dengan serangkaian drama yang terjadi, ya dia pikir udah di rumah, padahal masih ada di rumah yang lain. Jadi portal yang kita lihat di scene tersebut itu adalah portal yang berbeda, tidak sama.
Bukti Coraline masih ada di The Otherworld adalah ketika dia berhasil melewati portal. Dunia nyata yang dilihatnya kelihatan sama, tapi sebenarnya agak beda juga. Kita menyadari bahwa setelah Coraline berada di dunia nyata, dia kehilangan orang tuanya. The Beldam telah membawa mereka ke suatu tempat tersembunyi. Coraline panik dong, dia langsung minta bantuan orang-orang yang ada di Pink Palace. Dia mendatangi Miss Pink dan Miss Forcible. Ya, siapa tahu mereka punya solusinya gitu. Tapi yang kita lihat, Miss Pink dan Miss Forcible ini kayak nggak peduli sama Coraline. Maksudnya kayak ada bocah nih 11 tahunan, kehilangan orang tua, dan mereka kayak santai-santai aja gitu. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka bukan Miss Pink dan Miss Forcible yang asli. Mereka berdua ya sama kayak The Other YB dan The Other Father, makhluk yang berada di bawah kendali The Beldam. Jadi, konflik naik turun yang Coraline alami itu hanyalah trik supaya Coraline bisa meyakini bahwa dirinya telah keluar dari The Otherworld. Jika kalian belum percaya, kami masih memiliki bukti lain dan sepertinya bukti ini cukup meyakinkan kita supaya percaya bahwa Coraline sebenarnya tidak selamat. Di ending film, kita melihat salah satu karakter yang cukup penting, yaitu si kucing hitam. Kucing hitam tersebut nampak seperti kucing biasa di dunia nyata. Dia tidak memiliki kemampuan apapun, namun ketika kucing tersebut masuk ke The Otherworld, ternyata dia memiliki kekuatan yang ajaib. Dia bisa berbicara, berpikir, memberikan solusi, dan yang paling penting kita pernah melihat bahwa dia juga bisa menghilang. Ingat gak adegan ketika si kucing berjalan di atas pohon, kemudian berjalan melewati dahan, dan wujudnya tiba-tiba menghilang? Intinya, di The Otherworld ini si kucing memiliki kekuatan-kekuatan tadi. Lalu, di ending film, ketika Coraline berpikir bahwa dirinya telah keluar dari The Otherworld, itu kan penghuni Pink Palace kayak mengadakan semacam pesta kebun gitu kan. Mereka nanam bunga di area taman Pink Palace. Kemudian, kita diperlihatkan adegan si kucing yang berdiri di atas papan Pink Palace. Ia berjalan di atasnya dan boom, kucing tersebut menghilang. Ingat, di dunia nyata, kucing hitam peliharaan si YB itu harusnya gak punya kekuatan apapun. Dia bisa berbicara, berpikir, dan bisa menghilang, itu hanya di The Otherworld saja. Berarti, ketika kita melihat di ending film si kucing ini bisa menghilang, itu adalah clue alias petunjuk bahwa Coraline masih berada di The Otherworld. Kreator film ini pasti sengaja membuat ending di mana si kucing ini bisa menghilang supaya bisa menjadi petunjuk untuk kita bahwa endingnya ternyata menipu. Coraline masih berada di The Otherworld. Jika kalian pernah menonton Krampus, apa yang dialami oleh Coraline ini hampir mirip sih. Jadi mereka kayak terjebak di sebuah dunia lain gitu. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Coraline Part 2. Jujur, masih banyak banget yang bisa dibahas dari film ini. Jika kalian suka, kami akan membuat video lainnya yang mungkin akan menjelaskan beberapa hal yang perlu dijelaskan. Misalnya seperti The Beldam itu aslinya kayak gimana sih? Kok ada yang bilang bahwa dia itu sebenarnya satu spesies dengan Mary Poppins dan Pennywise? I mean, what are they? Makhluk apa mereka ini? Terus tentang The Otherworld, sebenarnya ini tuh di mana letaknya? Apakah emang supernatural thing atau physical thing? Soalnya nih ya, kalau kalian baca bukunya, The Otherworld itu adalah sejenis makhluk yang bisa bernafas hingga bisa memakan sesuatu. Cuma emang penghuninya adalah The Beldam. Kalian ingat film Monster House gak? Kira-kira seperti itulah, kayak rumah yang memiliki sense kehidupan. Dan ada satu spekulasi yang cukup merinding, yaitu katanya kalau misalnya The Beldam beneran meninggal karena kehilangan Coraline, maka Coraline yang akan menjadi the next Beldam. Sangat mengerikan. Tapi ya, kita akan membahas semua itu jika kalian suka dengan video ini, kalian excited dengan video ini. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Podcast hanya di Spotify. Kami juga berterima kasih kepada Priyono Production yang sudah membuat signature song opening dan closing untuk Nonton Lagi Channel. Kami juga berterima kasih kepada Priyono Production yang sudah membuat signature song opening dan closing untuk Nonton Lagi Channel. Gimana? Keren kan? Buat kalian yang pengen dibikinin juga, langsung aja cek katalog mereka atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.